awal ketika terjadi fraktur. Adapun fungsi pemasangan spalat, yang pertama, mencegah tulang yang patah agar tidak bergeser atau sebagai imobilisasi. Yang kedua, mengurangi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Yang ketiga, mencegah kerusakan jaringan yang lebih lanjut. Yang keempat, mencegah agar fraktur tertutup tidak menjadi fraktur terbuka. Yang kelima, membantu stabilitas dari pasien. Yang keenam, mempermudah dalam proses transportasi pasien. Dalam pemasangan spalat, ada beberapa prinsip yang harus diingat. Yang pertama, saat pemasangan spalat harus melewati dua sendi, yaitu sendi proksimal dan sendi distal dari fraktur. Yang kedua, sebelum dan setelah memasang spalat, hendaknya kita memeriksa neurovaskular distal dari ekstremitas. Yang ketiga, pemasangan dari spalat, yakni untuk mengembalikan fraktur ke posisi anatomi. Yang keempat, memberikan bantalan pada tiap-tiap penonjolan di tulang yang dipasangi spalat. Yang kelima, jangan terlalu erat ketika memasang bandage, karena ini dapat menyebabkan compartment syndrome. Namun, ketika pemasangan juga tidak boleh terlalu longgar. Berikut merupakan alat-alat yang diperlukan. Pertama, elastic bandage. Kedua, kasa. Ketiga, spalat yang dibuat dari bahan rigid seperti papan dan dibungkus dengan kain. Sebelum pemasangan spalat, dimulakan dengan pemeriksaan primary survey dengan memperhatikan airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Selanjutnya, jelaskan secara singkat dan jelas kepada pasien tentang prosedur-prosedur yang akan digunakan atau yang akan dilakukan dan minta persetujuan atau informed consent dari pasien sendiri. Seterusnya, bebaskan area pemasangan spalat dari pakaian dan perhiasan. Cari adanya fraktur, dislokasi atau udam. Jika ada luka terbuka, tangani lukanya dan bersihkan dengan cara antiseptik dan tekan area pendarahan dengan kasa steril. Selanjutnya, periksa nadi di daerah distal fraktur. Seterusnya, lakukan pemeriksaan capillary refill time dengan menekan kuku jari pada ekstremitas bahagian cedera dan ekstremitas kontralateral secara bersamaan. Jika ditemukan gangguan sirkulasi, penderita harus terus dibawa ke rumah sakit. Untuk prosedur pemasangan spalat, jadi yang pertama, kita akan melakukan line traction pada lengan yang fraktur sambil dipasang spalat yang telah dibalut kain di sebelah luar lengan sepanjang siku sampai hujung jari. Terus kita akan letakkan padding menggunakan kasa pada daerah tonjolan yang menempel langsung pada spalat. Kemudian kita akan pasang spalat bahagian dalam dengan prinsip yang sama. Seterusnya, kita akan ikat kedua spalat tersebut menggunakan elastic bandage. Dan kita akan balut mulai dari distal hingga proximal dari tulang yang patah. Setelah melakukan pemasangan spalat, ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Yang pertama, tanyakan apakah pasien sudah merasa nyaman atau belum. Yang kedua, apakah nyeri yang dirasakan berkurang atau tidak. Yang ketiga, tanyakan apakah pasien merasa terlalu ketat atau terlalu longgar dari fiksasi yang kita berikan. Kalau terlalu ketat, kita longgarkan sedikit. Yang keempat, kita melakukan evaluasi terhadap ekstremitas yang diberikan spalat, yaitu yang pertama, melihat warna keadaan kulit di bagian distal dari ekstremitas. Yang kedua, memeriksa pulsasi arteri, capillary refill time, fungsi sensoris dan motoris dari ekstremitas yang diberi spalat. Kemudian yang terakhir, kita melakukan perawatan pasca pemasangan spalat, yaitu dengan melakukan elevasi setinggi 30 derajat secara rutin untuk mencegah terjadinya compartment syndrome.